Pengertian, fungsi, dan manfaat model OSI layar pada jaringan. OSI layar atau Open System Interconnection merupakan susunan jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Setiap layar mempunyai fungsi masing-masing sesuai protokol standar internasional. Layar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian bawah, layar 1, 2, 3, dan 4, berfokus pada aliran data dari shore ke destinasi, dan bagian atas, layar 7, 6, dan 5, berfokus untuk melayani aplikasi. 1. Layar aplikasi merupakan layar satu layar yang paling atas, yang berhubungan dengan program atau aplikasi yang ada di dalam komputer yang dapat mengakses jaringan seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, email, dan lain-lain. 2. Layar presentasi merupakan layar yang berfungsi untuk mengkonversi format data dan inskripsi data. Format data yang didukung oleh layar presentasi yaitu grafik, teks, visual image, data, suara, dan video. Fungsi dari layar presentasi yaitu 1. Bisa mengkonversi kode ASCII ke EBCDIC. 2. Sebagai data kompresi bisa mengurangi jumlah bit jika diperlukan supaya data bisa ditransmisikan ke jaringan. 3. Supaya keamanan data terjamin, layar ini bisa mengenkripsi data. 3. Layar session merupakan layar untuk mengontrol komunikasi di antara komputer atau device dan juga memutus atau memulai koneksi antara komputer klien dan komputer server. Layar ini menawarkan layanan yang dapat mentransmisikan secara duplex atau hal duplex. Fungsi penting dari layar session sendiri adalah 1. Untuk memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. 2. Menghubungkan dua sistem supaya bisa berkomunikasi. 4. Layar transport. Layar transport berada di atas layar network yang fungsinya untuk menyediakan transportasi data dari device atau komputer shore ke device atau komputer destination. Fungsi dari layar transport adalah 1. Adanya segmentasi pada layar di atasnya. 2. Melakukan koneksi dari shore ke destination. 3. Mengirim segmen dari host satu ke host lainnya dalam reliabilitas data. Segmentasi pada layar di atasnya. Berdasarkan gambar yang tertera di atas, terdapat 3 aplikasi yang berbeda, yaitu email, file transfer, dan terminal session. Pada layar ini, ketiga aplikasi akan dipecah menjadi segmen-segmen, yaitu aplikasi port dan data. Koneksi dari shore ke destination. Berdasarkan gambar di atas, terjadi komunikasi antara sender atau shore dengan receiver atau destination. Pertama, sender atau shore mengirim sinyal terlebih dahulu kepada receiver atau sender hingga keduanya terjadi koneksi. Karena data akan dikirim, ketiga, sender dan receiver sudah terjadi komunikasi. Proses pengiriman segmen dari host satu ke host lainnya. Proses pengiriman data yang terjadi dari layar 1 atau physical ke layar 4 atau transport. Dari layar 1, data akan dikirim dalam bentuk bit. Kemudian, setelah di layar 2, data akan menjadi frames. Kemudian, data menuju layar 3 sebagai paket dan sampai layar 4 sebagai segmen. Memastikan reliabilitas data. Waktu pengiriman data dari shore ke destination bisa saja terjadi congestion atau kepadatan jalur. Untuk mengatasinya, maka setiap perangkat jaringan dilengkapi dengan flow control. 5. Layar network merupakan layar yang berfungsi untuk pengalaman data dan routing. Intinya, lebih ke pengalaman secara logikal, IP dan routing. 6. Layar data link. Pada layar ini dibagi menjadi 2 tipe supplier, yaitu layar MAC atau Media Access Control dan layar Logic Link Control. Fungsi dari layar ini sendiri ada 3. Yang pertama, arbitrasi. Ketika suatu media sudah terpakai, maka akan ditentukan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data selanjutnya. 2. Addressing merupakan pengalamatan pada layar ini bersifat fisik, yaitu berupa MAC. 3. Error detection menggunakan VCS, Frame Check Sequence, dan CRC, Cycle Redundancy Check. 7. Layar physical. Layar ini lebih ke arah sistem elektrikal dan peralatan fisik.